Lah ternyata tato itu KTP-nya Kristen. Duh, sampai detik ini masih Kristen KTP-nya Pak Tato itu. Advent itu loh KTP-nya masih Kristen. Iki yo unik neh, enek ning ST, Pak. Lucu tanya ke saya, Gus Umar bin Khattab dagelan pundi to? Gundulmu cepet. Allahumma sholli ala. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam sederet kisah Pak Tato, pengawal mualaf Gus Ikdam, ikut ke Tanah Suci awal November ini. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Sederet kisah Pak Tato, pengawal mualaf Gus Ikdam, ikut ke Tanah Suci awal November ini. Seperti dikutip dari liputan6.com, Pak Tato atau yang memiliki nama asli Advent, adalah sosok yang dikenal sebagai pengawal Gus Ikdam, dai muda Blitar yang bernama asli Muhammad Ikdam Khalid. Pengawal yang satu ini cukup spesial penampilannya. Sekujur tubuhnya terpatri tato permanen, makanya Gus Ikdam memberikan nama Pak Tato. Keistiqomahan dirinya mengawal Gus Ikdam membawa keberkahan tersendiri. Ia awal bulan November ini, akan berangkat memenuhi panggilan sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Tato baru masuk Islam, alias mualaf. Bahkan kolom agama dalam KTP miliknya, masih tertulis agama yang lama. Gus Ikdam menceritakan, sebelumnya dirinya duduk bersama jemaahnya termasuk Pak Tato. Tema obrolannya salah satunya adalah, tidak perlu berpikir macam-macam, hidup itu cari amal akhirat dan ridho Allah. Tema itu pun dijabarkan sampai subuh. Awal kisah kabar umroh Pak Tato. Kali polisi-polisi patwal, juga Pak Tato Advent yang bisa bawakan tas, yang tatonya penuh. Pokoknya wayahe ngaji ya ngaji, tidak perlu mikir macam-macam, yang penting berpikir bagaimana amal akhirat dan dapat ridho Allah, kata Gus Ikdam dikutip dari tayangan TikTok @Garangans. Gus Ikdam melanjutkan bahwa dirinya mempunyai dua teman akrab yang beragama Kristen, namanya Roni dan Tony. Dua orang tersebut meskipun Nasrani berkeinginan ikut umroh bareng Gus Ikdam. Namun karena alasan agamanya yang belum Islam, maka niat untuk berangkat umroh dengan Gus Ikdam diurungkan sebab percuma saja karena non-muslim tidak boleh masuk. Sebab keinginannya yang batal terwujud ini, kemudian Tony menghubungi Pak Tato alias Advent, yang intinya mengatakan perihal keinginannya, mendampingi Gus Ikdam melakukan ibadah umroh. Mau umroh KTP-nya masih Kristen. Lalu Pak Tato pun menanggapi keluh kesah sebab keinginannya yang batal terwujud. Terus gimana? Ujar Gus Ikdam, menirukan pertanyaan Tato kepada Tony. Ya saya mau minta tolong, jenengan di Indonesia dan di mana-mana saya lihat jenengan kawal dan amankan Gus. Jadi besok jenengan yang kawal Gus. Semua biaya dan sangu dari saya, jawab Tony sebagaimana diceritakan Gus Ikdam. Gus Ikdam lantas menelepon petugas umroh. Dia minta agar paspor segera diurus dengan cepat. Namun lagi-lagi ada halangan, ternyata KTP-nya masih Kristen, karena memang baru mualaf. Meski demikian, Gus Ikdam yakin, jika urusan KTP dapat segera terselesaikan. Niki mualaf, nanti diurus, Dinas Kependudukan juga akan menyelesaikan, segera diselesaikan, kalau tidak khawatirnya menyembah lainnya, malah repot, ujar Gus Ikdam sembari tertawa. Lah, kula kedah pripun Gus ngurusi paspor? Yo KTP-mu sesuk lumpukno ning kono imigrasi tak telpone, awakmu gendang diurus. KTP kula Kristen kok Gus. Lah ternyata Tato itu KTP-nya Kristen. Duh, sampai detik ini masih Kristen KTP-nya Pak Tato itu. Advent itu loh KTP-nya masih Kristen. Iki yo unik neh, enek ning ST, Pak. Lawi cara teko kono kadung badali Pak Tony tibane ya masalah pisan mumet. Akhirnya langsung tadi pagi gini Pak Tato. Kula kedah pripun Gus? Tak percaya bisa umroh bareng Gus Ikdam. Moso kulo umroh Gus, kulo taksi kados niki Gus, kata Tato sembari menahan air mata.
Gus Ikdam lantas membeberkan perihal ia mendapatkan umroh gratis. Menurutnya, meskipun dengan nada bercanda, penyebab ia mendapatkan umroh gratis boleh jadi karena ia pernah iqomah 1 kali. Lo barokahmu kemarin iqomah itu. Gelem iqomah sepisan, di umroke uwong, lah kowe sholat istiqomah, bisa haji berulang-ulang, terang Gus Ikdam. Pak Tato, dalam kisah lain, meski dekat sekali dengan Gus Ikdam, namun ternyata Adven tak mengerti siapa Umar bin Khattab. Pak Tato tak paham Umar bin Khattab. Seperti diketahui, Umar adalah sosok sahabat Nabi yang sangat masyhur. Namun Pak Tato mengira jika Umar bin Khattab ini adalah sosok pelawak. Bagaimana bisa pengawal Gus Ikdam ini tidak tahu siapa Umar bin Khattab ini? Agar tak salah sangka, simak kisah berikut ini. Saya itu punya teman lucu, biasanya saya panggil Pak Tato, karena badannya penuh tato, nama aslinya Adven, ujar Gus Ikdam seperti yang diunggah di TikTok @santri.emblarah. Dalam video tersebut tampak Gus Ikdam sedang pengajian. Ia melanjutkan ceritanya, jika badan Pak Tato ini besar dan tinggi. Nah, saat pengajian di situ Bondo pada jam pertama terjadi crowded, atau kisruh. Perjuangannya diibaratkan Umar bin Khattab. Menurut Gus Ikdam, di gang sempit, serbuan ibu-ibu sangat luar biasa. Kita di gang, emak-emak kekuatan rondo itu luar biasa. Gus Ikdam, teriak-teriak begitu, luar biasa, sampai bawah pipi saya memar tahu ketonjok, atau salah tidur juga ini. Sampai Pak Adven ngamuk-ngamuk, kopiah sampai menceng, baju robek-robek sana-sini, ujar Gus Ikdam mengisahkan. Ia melanjutkan, jika ada beberapa jemaah yang memvideokan kejadian Pak Tato ini. Baju robek sana-sini, dan ngamuk sana-sini. Usai itu, video tersebut tiba-tiba diunggah di TikTok. Ada netizen yang memberikan caption pada video Pak Tato. Menurut Gus Ikdam video itu bukan niat membuli, namun justru ngalem. Yaitu dengan kalimat, wah mirip sahabat Umar bin Khattab. Mungkin perjuangannya diibaratkan sang sahabat Nabi itu. Nah lucunya, tadi pagi Pak Tato ini tanya pada saya, Gus, Umar bin Khattab itu dagelan mana? Wah lah kok aneh-aneh, kata Gus Ikdam yang disambut tawa jemaah. Ternyata apa yang terjadi Pak Tato itu benar-benar terjadi, dan memang tidak mengerti siapa Umar bin Khattab itu. Lantaran orang tersebut memang mualaf, dan sejak kecil sekolah di sekolah Kristen. Karena Pak Adven ini mualaf, sejak kecil sekolah di sekolah Kristen. Selain itu jemaah saya, ya memang awam, dibully atau dihujat bagaimana saya santai saja, karena mereka benar-benar awam soal agama, tandas Gus Ikdam. Terima kasih telah menikmati. Malah kecil, yang sekolahan Kristen gak ngerti Umar bin Khattab sopo. Tadi tanya ke saya, Gus, Umar bin Khattab dagelan pundi to? Gundulmu cepat tuh. Kowe iki iso aneh-aneh, karena ya memang itu jamaah saya itu awam. Jamaah saya itu awam. Iya. Jamaah saya itu awam. Jadi ya memang seperti itu. Apa yus kula ya tak telateni ae. Dadi kula niku nek mau dibully uang, dihujat orang, saya ya santai-santai aja Pak Khalid. Karena ya memang di sederet kisah Pak Tato, pengawal mualaf Gus Ikdam, ikut ke Tanah Suci awal November ini. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.